Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kompres. Jadi kompres ini merupakan salah satu penata laksanaan yang sering disarankan untuk penanganan awal di rumah ya. Karena kompres ini selain gampang, sederhana, alat-alatnya, perlengkapannya itu biasanya ada tersedia di rumah dan kalau dikerjakan sesuai dengan petunjuk, itu cukup efektif dan aman. Oke, ya kita tahulah macam-macam kompres ya, ada yang kompres panas, kompres dingin, dan cara kerja dan fungsinya itu beda-beda. Jadi nggak semua kondisi bisa dihantam langsung dengan kompres dingin, kompres panas, enggak gitu loh. Ada teorinya sih sebenarnya di balik penerapan kompres itu, dan itu akan kita bahas di video ini. Buat sobat sehat yang belum subscribe, ya boleh nih sekarang subscribe dulu di channel kita, sama aktifkan notifikasinya kalau memang suka dengan info-info kesehatan semacam ini, ya nanti kalau saya upload video baru nggak ketinggalan. Oke, kita masuk bahasannya ya. Jadi kompres itu fungsinya macam-macam. Bisa untuk memanipulasi suhu, jadi bisa menaikkan atau menurunkan suhu tubuh, bisa digunakan untuk menghentikan perdarahan, bisa digunakan untuk mengurangi nyeri, terus untuk mengurangi radang gitu ya. Bisa juga untuk relaksasi otot. Macam-macam sih sebenarnya. Nah, karena gunanya macam-macam, caranya juga beda-beda. Sama-sama kompres tapi agak beda-beda dikit gitu ya. Oke, cara kerjanya gimana sih? Kalau misalnya untuk menaikkan atau menurunkan suhu tubuh itu ya secara langsung ya. Jadi kita bayangkan kayak tangan kita lagi panas gitu ya, habis dicelupin di air panas gitu ya, terus dicelupin di air dingin, suhu tangan kita turun kan. Jadi seperti itu, jadi perpindahan kalor secara langsung, perpindahan panas secara langsung. Nah, kalau kita lagi demam kan suhu tubuh kita panas, tujuannya kompres adalah untuk didinginkan, bukan didinginkan dingin banget, maksudnya dikembalikan ke suhu normal. Sebaiknya kalau kita lagi kedinginan, itu tujuan kompresnya adalah untuk menghangatkan sampai ke suhu normal. Oke. Nah, jadi kita perlu tahu dulu tujuannya apa. Nah, kalau kita tujuannya mau menurunkan suhu, tentu kompresnya bukan dengan yang panas. Jadi kalau misalnya anak lagi demam gitu ya, pasien lagi demam, jangan dikompres pakai kompres panas, makin panas dia gitu ya. Jadi saya suka kesian sih, kadang ada anak lagi sakit demam dikompresnya pakai kompres anget, aduh kesian, terbalik gitu ya. Jadi kalau untuk yang demam diturunkan suhunya, tapi jangan pakai kompres es juga karena itu terlalu drastis ya perbedaan suhunya. Kalau untuk yang demam itu saya sarankan sih dengan kompres yang menggunakan air bersuhu ruangan. Jadi pakai handuk biasanya ya kan, handuk tuh nyerap airnya lebih banyak. Handuk dibasahin, handuk kecil aja jangan gede-gede, handuk kecil dibasahin dengan air suhu ruangan, jadi nggak perlu dingin, nggak perlu panas, air biasa aja. Nah terus diperes, udah gitu dilap-lapin di bagian yang panas, terutama kepala sih ya. Tuh jangan dilipet-lipet, templokin udah ditinggalin setengah jam, nggak gitu. Jadi kalau kita templokin setengah jam gitu ya, itu air yang ada di anduknya ikut panas loh. Jadi kurang efektif untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Nah, jadi yang lebih efektif itu dilap-lapin gitu ya supaya dingin. Terus airnya diganti lagi, anduknya dicelupin lagi ke airnya, diperas lagi, dilap-lapin lagi gitu ya. Jadi satu, mendinginkan suhu di permukaan. Kedua, kan dengan panas itu airnya menguap ya. Jadi penguapannya itu nggak tertahan oleh handuk basah gitu loh. Kalau tertahan ya nggak jadi nguap, tetap ada di sini. Jadi kurang efektif kalau tuh aduk ditemplokin aja di jidat gitu ya. Jadi dibasah-basahin. Atau kalau mau lebih efektif sih menurut saya ya, lebih efisien. Cuma kadang orang suka nggak tegaan, itu dimandiin. Jadi orang yang lagi demam itu mandi dengan air bersuhu ruangan. Memang akan menggigil sekali. Kenapa?
Karena pada saat suhu tubuh kita tinggi, suhu ruangan yang biasa-biasa itu terasa sangat dingin gitu loh. Makanya orang kalau lagi demam kan menggigil gitu ya. Nah, kalau dimandiin juga menggigil gitu. Nah, makanya jangan pakai air dingin. Pakai air suhu ruangan, atau kalau biar lebih nyaman sedikit lah pakai air anget-anget kuku, suam-suam kuku ya. Tapi jangan panas. Kalau panas dia nggak akan efektif untuk menurunkan suhu tubuh gitu loh. Ya, cocoknya sih pakai suhu biasa aja. Nah, waktu mandiinnya pun jangan langsung diguyur di kepala, kaget dia. Dari dari tepian dulu, dari ujung kaki, tangan gitu ya, naik 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 ke badan, baru ke leher, kepala. Udah gitu banyakin deh kepalanya dibasahin gitu ya dengan air suhu ruangan. Kalau tega, kalau nggak tega ya udahlah pakai anduk aja, gitu ya. Nah, tapi tetap biar gimana perlu dikasih obat penurun demam sih. Memang demam sendiri bukan merupakan penyakit, melainkan tanda dari penyakit. Cuma kalau demamnya terlalu tinggi nanti efek dari demamnya itu yang kemana-mana. Itu yang kita mau cegah ya. Jadi kalau demam kasih obat penurun demam, itu paracetamol aja, pakai sesuai aturan pakai. Nah, terus bantu dengan kompres air suhu ruangan, jangan air anget gitu ya. Nah, terus bisa dibantu dengan banyak minum. Jadi banyak minum juga membantu, kan kalau orang lagi kepanasan begitu dia keluar banyak keringat ya. Banyak keringat harus digantiin, kalau enggak nanti takutnya dehidrasi. Oke. Nah, sebaliknya kalau orangnya kedinginan, beda kan ya. Orang lagi demam kan menggigil, merasa dingin gitu ya. Tapi sebenarnya badannya panas. Nah, tapi kalau orang yang suhu tubuhnya dingin, itu kompresnya justru perlunya kompres anget gitu ya, kompres panas. Cuma di Indonesia mungkin jarang terjadi ya, karena kan secara di Indonesia suhunya panas gitu. Tapi kalau misalnya terjadi seperti itu, yang kita sebutnya sih hipotermia ya. Jadi suhu tubuhnya tuh dingin gitu ya. Itu kompresnya kompres anget. Caranya jangan pakai air panas ya. Jadi kalau kita kompres itu nggak pernah pakai yang suhunya ekstrim, karena kaget ya. Terus udah gitu takut merusak jaringan juga gitu ya. Pakai air anget, dikompres pelan-pelan. Atau kalau mau supaya tahan agak lama, bisa itu caranya pakai air panas dimasukin ke botol. Nah, tapi botolnya jangan templokin langsung ke kulit, nanti terjadi kerusakan jaringan, maksudnya kayak luka bakar gitu ya. Jadi dilapisin dulu dengan handuk tipis atau sapu tangan supaya nggak langsung panasnya ekstrim gitu ya. Nah, ditempelin di daerah yang butuh, atau kalau mau yang lebih keren lagi sih pakai selimut berpenghangat ya. Jadi ada selimutnya tuh pakai aliran listrik gitu ya. Cuma rasanya sih ini jarang tersedia lah ya. Yang seringan ya yang lebih gampang pakai air hangat aja gitu. Atau kalau mau misalnya yang dibutuhkan itu lebar gitu ya, misalnya sebadan gitu. Nah, kalau misalnya orangnya kedinginan habis kecemplung gitu ya, bajunya basah, dingin, itu bajunya harus dilepas dulu gitu, supaya nggak yang dingin-dinginnya itu nempel terus di badan gitu ya. Lepas, ganti dengan baju yang kering, baru dihangatkan dengan selimut. Oke, lupa tadi. Kalau orang lagi demam kan pengen mengeluarkan suhu, menghilangkan suhu. Jangan diselimutin tebal-tebal, terbalik ya. Pakai baju yang tipis, yang biasa, yang nyaman. Nah, sebaliknya kalau orang yang hipotermia, itu kan dia kita upayakan untuk nggak kehilangan suhu tubuh yang masih ada gitu ya. Kalau bisa mau dinaikin suhu tubuhnya. Nah, itu yang perlu selimut tebal gitu ya, baju tebal, kering. Nah, oke, itu adalah kalau untuk memanipulasi suhu tubuh. Kompres itu juga bisa digunakan untuk misalnya kalau lagi terbentur, terus kan orang kalau terbentur kan suka ada memar ya, merah, biru, itu. Nah, kompres itu bisa juga digunakan untuk mencegah atau meringankan terjadinya memar. Jadi memar itu kan sebenarnya pembuluh darah yang pecah. Pembuluh darahnya pecah tapi kulitnya masih intact. Jadi darahnya nggak kemana-mana di bawah kulit. Nah, prinsipnya kompresnya itu adalah pada saat begitu jepret terjadi, secepat mungkin dikasih kompres dingin.
Nah, kompres dingin ini bekerjanya dengan apa? Dengan cara menciutkan si pembuluh darah. Jadi kan kita bayangkan pembuluh darah itu di bawah kulit itu seperti selang ya, selang yang dialiri darah. Terus ada bagian yang rusak, pecah. Nah, supaya ini darah nggak berkerar-keraran di bawah kulit, bagian sebelah sininya yang masih ini diusahakan diciutkan supaya darahnya nggak mengalir-ngalir di sini. Menciutkannya gimana? Yang pertama, yang paling gampang ditekan. Jadi begitu pentok, tekan dulu supaya darahnya berhenti. Nah, sambil neken ada orang yang cari nih untuk kompres dingin. Nah, kalau untuk yang ini butuhnya suhunya lebih dingin dibandingkan untuk menurunkan suhu tubuh pada saat orang demam. Kenapa? Karena untuk kontriksi kita perlu suhunya lebih ekstrim lah gitu ya, supaya pembuluh darahnya begitu. Nah, jadi kita pakainya es. Cuma es juga lihat-lihat ruangannya juga ya. Kalau ruangannya dingin dikasih es dingin nanti kulitnya ikut rusak gitu ya. Kadang kan bisa tuh kalau sangat dingin jadi nempel kulitnya di esnya. Itu berarti udah terlalu dingin gitu ya. Kalau yang kondisinya seperti itu, esnya dibungkus aja pakai sapu tangan gitu ya, atau kain kasa gitu. Jadi ditemplokin di daerah yang terbentur. Nah, terus pada saat sudah perdarahannya berhenti, nah, jadi fungsinya dua tuh ya. Kalau waktu habis terbentur dikasihin es, kompres es gitu ya. Fungsinya satu supaya nggak terjadi memar merah birunya itu ya. Ataupun kalaupun sampai terjadi dia nggak terlalu parah, nggak terlalu besar. Dan yang kedua mencegah bengkak. Jadi bengkak ini sebenarnya sama aja sih. Kalau pembuluh darahnya pecah di bawah kulit, kalau darahnya numpuk ya bengkak, dia benjol dia. Kalau di sini mungkin bengkaknya bengkak ya, tapi kalau kepala jadi karena ada tengkorak gitu ya, jadi benjol gitu. Sama sih prinsipnya, pakai ditekan dulu sambil nyari es. Nah, terus itu di kompres es gitu ya. Nah, selain ditekan, dikompres, bagian yang sakit diistirahatkan. Jadi jangan tuh kemarin saya dapat pertanyaan, saya main volley pakai gelang kena gelangnya kena bola sakit, tapi lanjut main volleynya. Jangan bengkak ya, nggak heran sih kalau kayak gitu. Jadi diistirahatkan bagian kena itu, jangan dibentur-benturin lagi gitu ya. Nah, udah diistirahatkan, upayakan bagian yang terkena benturan itu di posisinya diangkat lebih tinggi dari jantung. Kenapa? Supaya tekanan darahnya ke area itu nggak berat gitu loh ya. Kalau kepala sih mungkin agak gampang karena secara postur kan memang kepala umumnya di atas jantung gitu ya. Kalau tidur pun kita pakai bantal. Nah, kalau yang agak repot tuh kaki. Kaki kan biasanya kalau lagi kita duduk berdiri itu kan di bawah. Ya, kalau lagi duduk angkatlah kaki, taruh di atas meja. Kalau nggak tega taruh di atas meja ya taruh di atas kursi lah atau apa. Supaya nggak terlalu tinggi tekanan di daerah yang terbentur. Kalau lagi tidur ganjel pakai bantal. Jadi supaya posisinya lebih tinggi dari posisi jantung kita. Oke ya. Jadi itu pertolongan pertamanya, kompres, tekan, istirahatkan sama elevasi, angkat gitu ya. Nah, kalau untuk memar bisa juga dipakai kompres anget, tapi harus ditunggu. Jadi nggak boleh pas lagi habis baru kebentur, habis baru kepentok itu pakai kompres anget. Itu justru akan membuat proses penyembuhannya makin lama. Kenapa? Ya ingat tadi saya bilang kan kalau memar itu pembuluh darahnya pecah. Kita tujuannya kompres untuk menciutkan. Untuk menciutkan itu butuhnya suhu dingin gitu ya. Kalau kita pakai suhu yang anget, makin gede pembuluh darah melebar, makin banyak ngocornya di bawah. Jadi makin susah sembuhnya gitu ya, makin butuh waktu lebih lama. Memarnya nanti makin meluas, kalau bengkak benjol itu makin gede gitu ya. Jadi terbalik. Nah, tapi kalau si memarnya sudah beberapa hari, udah darahnya sudah membeku, jaringan yang rusaknya sudah mulai membaik gitu ya.
Nah, tubuh kita itu kan akan secara otomatis membersihkan zat-zat sel-sel matinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perdarahan di bawah kulit gitu, darahnya udah berhenti. Nah, darah keringnya itu akan dimakan tuh sama sel-sel tubuh yang lain supaya nanti hilang. Jadi itu sebabnya kalau kita memar pas awal-awalnya kan merah atau biru gitu ya. Terus lama-lama berubah warnanya kan, berubah jadi agak ungu, agak hijau, kuning gitu ya. Terus lama-lama hilang, terus balik ke warna kulit normal. Nah, pada saat si warnanya itu berubah, yang agak kehijauan, agak kekuningan itu sebenarnya tubuh kita sedang menghancurkan bekuan-bekuan darahnya yang sudah nggak diperlukan lagi. Jadi pada awal terjadinya trauma kan darah dibekukan supaya berhenti, ya kan? Dibentuk semacam sumpelan ya, plak gitu ya, plak supaya darahnya berhenti. Nah, setelah darah berhenti, jaringan diperbaikin, itu udah nggak butuh lagi, itu harus dihancurkan. Kenapa? Supaya nanti nggak mengalir ke ikut aliran darah dan nyumpel di daerah yang nggak diharapkan gitu ya. Kalau nyumpelnya di daerah yang nggak diharapkan, nanti daerah itu nggak dapat aliran darah, bisa terjadi stroke, bisa terjadi serangan jantung, bisa jadi macam-macam lah. Makanya tubuh secara otomatis begitu nggak diperlukan bersihkan. Nah, pada saat membersihkan itu kita bisa membantu dengan kompres hangat. Jadi dengan kompres hangat itu kan memperlebar pembuluh darah. Nah, karena ini udah sembuh, pembuluh darahnya melebar nggak apa-apa, nggak akan ngocor-ngocor darahnya gitu ya. Nah, pembuluh darah melebar itu nanti ada pasukan pembersih. Ya, kita ngomongin pasukan pembersih yang di dalam darah itu lebih cepat alirannya nyampe ke daerah TKP-nya, daerah kejadian perkaranya. Gitu. Jadi proses bersihannya lebih cepat gitu ya. Nah, itu juga sama prinsipnya dengan obat-obatan tertentu yang sering dipakai untuk menghilangkan memar. Saya nggak sebut mereknya ya, tapi ada tuh biasanya kalau lagi memar dikasihin obat itu biar cepat sembuhnya. Nah, itu bisa benar bisa salah tergantung kapan itu pakai obatnya. Ini obat luar sih. Jadi kalau dipakainya terlalu awal, dia akan menghancurkan kepingan-kepingan darah yang fungsinya untuk menghentikan perdarahan. Akibatnya itu perdarahan nggak berhenti-berhenti. Ya, itu salah, malah memperburuk. Kalau mau pakai obat-obatan yang untuk obat memar itu ya, pakainya nanti setelah 2 atau 3 hari atau pokoknya setelah warna memarnya berubah deh. Jangan waktu lagi merah, lagi biru, lagi ungu itu justru kita lagi butuh untuk membekukan darah gitu ya. Kalau itunya dihancurin ya kapan jadinya gitu ya. Nah, kalau warnanya udah berubah, udah merah udah jadi kekuningan, kehijauan, itu barulah boleh dipakai zat itu untuk membantu mempercepat hilangnya warna itu. Sebenarnya nggak dipakai pun nggak apa-apa. Ini kan cuma warnanya aja jelek gitu ya. Tapi prosesnya sebenarnya bisa berjalan alami gitu ya. Justru salap-salap semacam itu berbahaya kalau pakainya terlalu cepat. Kalau saya sih, saya lebih mending salah tapi lebih aman. Jadi mending nggak pakai daripada pakai tapi memperlambat penyembuhan. Tapi kalau memang sobat sehat mau pakai salap-salap semacam itu boleh, perhatikan waktu pemakaiannya ya. Oke. Itu kalau untuk bengkak, memar sama memar ya, perdarahan gitu ya. Sama kalau perdarahan sampai keluar juga prinsipnya sama, kita butuh vasokonstriksi. Jadi butuhnya es gitu ya. Oke. Misalnya kalau mimisan berdarah yang keluar gitu ya. Pertama ditekan dulu. Nah, sambil tekan cari es gitu ya. Kalau nggak ada, tekan aja, nggak apa-apa gitu ya. Nah, terus fungsi lain untuk kompres itu adalah untuk meringankan rasa nyeri. Jadi sebenarnya video ini saya buat sebagai respon atas pertanyaan di video mengenai CTS. Itu kan saya bilang ada bisa dikompres untuk meringankan nyeri. Terus ditanya kompresnya gimana? Oke, prinsipnya gini. Pada CTS itu terjadi peradangan. Jadi terjadi nyeri juga. Kadang juga terjadi bengkak. Nah, pada saat terjadi hal-hal semacam itu,
Yang diperlukan adalah kompres dingin. Dingin itu untuk vasokonstriksi, jadi mengurangi aliran darahnya supaya zat-zat radangnya itu nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu banyak sampai ke sono gitu, ke TKP-nya ya. Satu. Dan kedua, dingin itu akan membuat sensor nyeri jadi baal, jadi ya. Jadi mengurangi rasa nyeri juga. Jadi pada saat terjadi serangan itu pakainya kompres dingin, kompres es. Tapi ingat ya, jangan es langsung ya, nggak nyaman gitu ya. Dingin lah gitu. Nah, tapi pada saat tidak terjadi serangan, kita butuh merelaksasi supaya struktur-struktur di sekitar carpal tunnel ini nggak kontraksi terus gitu ya. Jadi kan kalau kontraksi keras takutnya menjepit gitu kan. Ya, jadi waktu nggak serangan itu kita merelaksasi. Relaksasi pakainya adalah kompres anget. Nah, jadi kalau ditanya waktu CTS, kompres dingin apa kompres panas? Ya dua-duanya, tapi lihat timingnya gimana. Kalau lagi serangan pakai kompres dingin, kalau lagi enggak serangan pakai kompres anget gitu ya. Itu prinsipnya sama untuk pada nyeri-nyeri lain, misalnya kayak kalau yang nyeri di dengkul atau sakit gigi, kayak gitu-gitulah. Jadi kompres es itu bisa digunakan untuk meringankan rasa nyeri. Tentu bisa juga dibantu dengan obat-obatan anti nyeri ya. Karena kan kalau obat anti nyeri itu ada dosis maksimalnya. Kalau dosis maksimalnya udah tercapai, terus gimana dong di rumah? Ya pakai kompres gitu. Nah, terus cara kompres gimana? Sebenarnya nggak ada patokan tetap sih, kompresnya berapa lama, baik untuk nurunin suhu, baik untuk ngilangin nyeri atau menghentikan pendarahan. Lihat aja efektifnya sampai apa. Misalnya kalau untuk menghentikan pendarahan, ya dikompres terus sampai darahnya berhenti. Kalau darahnya belum berhenti ya terusin lagi, lanjut lagi gitu ya. Nah, terus kalau nurunkan suhu ya udah sampai suhunya turun. Kalau nggak turun-turun, jangan kompres terus, ke rumah sakit. Biar nggak kebablasan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, cuma kita pakai logika aja ya. Kalau misalnya untuk nurunin suhu, kompresnya terus-terusan, nah, airnya kan lama-lama anget gitu ya. Nah, perlu diganti lah, istirahatkan dulu. Atau kalau kelamaan ya udah berarti ini nggak mempan lagi dengan kompres, dengan obat penurun panas biasa, bawa ke rumah sakit gitu ya. Nah, kompres dengan es juga begitu, jangan lama-lama. Kenapa? Karena suhunya terlalu ekstrim sih sebenarnya kalau es itu. Jadi biasa saya sarankan antara 15 sampai 20 menit non-stop dikompres gitu ya. Udah gitu diistirahatkan. Kalau anak-anak apalagi kesian. Anak saya waktu kecil kan sering mimisan, saya kompres es suka jadi merah gitu kan. Jadi istirahatkan dulu. Nah, waktu istirahat tekan lagi gitu ya. Kalau untuk perdarahan tuh. Nah, nanti lanjut lagi. Ulangin aja berapa kali sehari juga nggak masalah, karena ini sebenarnya kalau dilakukan dengan benar nggak ada efek sampingnya sih. Nah, jadi ulangin aja sampai seperlunya gitu ya. Nah, itu adalah untuk berapa lamanya. Nah, terus caranya bagaimana? Kan saya bilang tadi kalau dilakukan dengan benar, kompres ini efektif dan aman. Tapi kalau caranya salah, nggak aman. Kayak tadi demam gitu ya, kalau demam dikompres air hangat, itu kontraproduktif, terbalik gitu ya. Nah, jadi mesti tahu konsepnya dulu, dan yang kedua caranya. Kenapa? Karena kalau berlebihan itu berbahaya. Misalnya kayak kompres panas, kalau terlalu panas itu bisa menimbulkan luka bakar. Jadi luka bakar itu nggak melulu disebabkan oleh api. Hal-hal yang terlalu panas itu juga bisa menyebabkan luka bakar, kulit melepuh gitu ya. Jadi itu sebabnya kalau untuk kompres panas, saran saya sih kalau misalnya mau pakai air panas dalam botol ya, dibungkus lagi dengan kain sebelum ditempelkan ke tubuh. Pastikan itu anget, bukan panas yang panas menyolot gitu ya. Nah, kalau untuk es juga begitu, dibungkus lagi dengan kain supaya suhunya nggak terlalu ekstrim. Nah, terus ada tips juga kalau untuk supaya praktis ya, untuk kompres panas itu saya biasanya suka pakai biji-bijian.
Jadi kita bikin aja kantong kecil pakai kain, diisi dengan kacang ijo atau diisi dengan beras gitu ya. Nah, terus diangetin sebentar gitu. Em, diuapkan sebentar. Nah, terus dipakai di daerah yang perlu. Atau kalau mau cepet, kalau kita nggak punya semacam biji-bijian itu, kita pakai air anget lah gitu ya. Cuma air hangat itu cepet turun suhunya, repot masaknya gitu. Kalau saya sih lebih suka pakai biji-bijian. Nah, kalau untuk kompres dingin, biasanya saya di rumah itu di kulkas selalu ada itu ice pack. Hmm, eh, saya suka beli gitu ya, udah jadi ice pack. Ini kenapa saya suka pakai ice pack, karena dia nggak netes-netes kalau dipakai, nggak seperti es batu. Es batu kan kalau dibungkus itu sebentar basah ininya apa handuknya atau sop tangannya. Nah, saya suka beli itu ice pack. Kalau nggak beli juga bisa. Kalau bisa beli makanan beku gitu ya, biasanya kan suka dapet tuh ice packnya. Itu aja disimpan dipakai lagi. Bisa, sama aja. Yang penting tiap kali habis pakai bersihin. Atau kalau mau bikin sendiri juga bisa. Bikin pakai ini. Kalau dulu waktu anak saya masih bayi, itu saya ambil aja dari Pampers. Pampers itu kan ada gelnya ya. Pampasnya itu saya kasih air biar gelnya jadi itu, terus saya masukin plastik. Nah, itu bisa nahan dingin, dinginnya itu tahan lama dan nggak netes. Atau kalau mau ini ada yang lucu nih. Eh, Pakai ini saya nggak tahu apa namanya. Ini jadi mainan anak-anak saya sih sebenarnya. Belinya di toko mainan. Jadi kita beli sebungkus ya, kecil, dapat banyak bintik-bintik. Kalau direndam di air tuh jadi gede-gede begini. Atau bisa juga dibeli di toko toko hmm, tanaman. Jadi ini bisa juga dipakai untuk tanaman. Jadi ini direndam aja di air gitu ya. Udah berapa jam nanti jadi mekar gede-gede begini gitu ya. Nah, terus masukin aja ke plastik. Pilih plastiknya yang nggak gampang robek gitu ya, yang nggak gampang bocor. Karena ini pasti hancur sih kalau udah di ini. Saya udah pernah bikin berapa kali. Eh, jadi hancur. Nah, tapi tetap fungsinya jalan. Dia itu dinginnya tahan lama dan nggak berantakan, nggak netes-netes gitu. Itu tips yang bisa saya sharing. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.